Oke, hari ini kita belajar, ini kan darah nih. Kemudian kita dari histologi nanti belajar ringnya deh, selnya deh. Oke, jadi darah yang tadi dipisah, kalau dipisah itu begini deh. Ada bagian cair, ada bagian yang padat. Kalau cair kan namanya plasma tuh, normalnya 55% ya kurang lebih. Nah, kalau nanti kita histologi belajar yang padatnya, yang warnanya merah gelap, apa namanya dari sel lambannya ya. Ini paling banyak, lebih 45% ya. Kemudian ada tipis, ini nggak kelihatan ya. Mungkin di komputer kelihatan kan seperti apa kabut tipis ya, wafikun ya. Itulah letak sel darah putih ya, makanya udah putih ya. Beserta platelet ya. Oke, sampai sini paham? Lanjut ya. Oke, yang pertama eritrosit. Sesuai namanya eri merah. Sip, sel berarti sel yang merah ya. Bentuknya bikonkav itu kayak donat ya. Kayak begini, donat. Tapi nggak bolong namanya. Apa cekung atas bawah, cekung sisi atas sisi bawah, tapi nggak sampai bolong. Bikonkav 7,5 mikro ya. Kemudian yang ini sering penelitian ya, yang major tidak punya inti sel ya. Bisa jawab? Yang major tidak punya inti sel. Kalau sampai di darah kalian ada yang punya inti sel, itu hati-hati ada ini ya, keganasan ya. Kalau ini biokimia saya tahu kan, aku SMA juga tahu ya, hemoglobin ya. Oke, lanjut. Yang sekarang agak susah, leukosit. Sesuai namanya leukosit, sel berarti sel yang berwarna putih ya. Oke, nah ini benar ada Bapak Romanowski ada ya yang mencet gitu. Jadi iseng darah tuh dicet, cat buatan beliau gitu. Sehingga terbagi seperti sekarang gitu ya. Oke, jadi setelah dicat dengan beliau ini, cat Romanowski ya, cat Gensa gitu ya, atau cat Wright. Ternyata sel darah putih ini terbagi menjadi dua grup. Satu yang tidak punya granul spesifik, ingat ya, granul spesifik. Berarti ada granul umum, ada granul umum, ada granul spesifik. Nah, catnya ini spesial hanya yang spesifik. Sehingga dia sel darah putih yang 5 biji ini dibagi jadi dua kelompok ya. Satu yang tidak punya granul spesifik atau agranulosit. Satu lagi yang punya granul spesifik atau granulosit. Bisa dihafal? Yang mana punya, yang tidak punya, leukosit monosit, yang mana yang punya ya. Sudah paham ya? Kalau ditanya, neutrofil apakah mempunyai granul umum? Benar atau tidak? Nah, ya. Kalau ditanya, limfosit apakah mempunyai granul umum? Nah, ya. Yang tidak punya granul spesifik. Sampai ini paham? Ya, lanjut ya. Ini dia mencampur biru sama apa? Merah-merah pink gitu, eosin ya, jadi warna baru ya. Ini nggak usah, ini cuma nice dulu aja. Oke, ini yang kita keluar nanti ujian. Limfosit sama monosit itu kan tidak punya granul spesifik kan. Nah, gimana cara membedakannya di mikroskop gitu. Oke. Mau secara teoritis keluar semua ini, Anda harus hafal atau gimana? Gimana? Mau dihafal semua? Mau tipsnya ya, tipsnya nanti lihat nukleusnya gitu. Yang satu bulat, yang satu seperti ginjal. Nah, kan sini ada gambarnya nih. Nah, ini bulat kan? Jadi kalau ada nukleusnya bulat, hampir memenuhi. Ini kan satu sel nih. Nah, sitoplasmanya jadi dikit kan, jadi kayak bulan sabit. Itu kasnya limfosit. Sudah? Kalau yang ini, nah, dia kan seperti ginjal kan, seperti pigmen, tuh kan pigmen mau makan gitu. Nah, dan dia besar ya, hampir 2 kalinya eritrosit. Ini kan 7,5 mikron kan diameter. Ini kan 2 kali, berarti sekitar 15 mikron kan. Paham? Jadi kalau bentuk inti sel yang begini, ini apa monosit karena seperti ginjal ya. Kemudian ada nanya, ini kan granul nih di sitoplasmanya titik-titik ini. Nah, granul umum pas spesifik. Oke, semua ada di tabel ya. Tadi tanyakan nggak di sini? Nah, ini sudah ditulis nih, granul spesifik tidak ada kan. Oke, mungkin yang terkenal ini deh ya,
limfosit yang terkenal limfosit CD4, pernah dengar nggak? Jadi kalau orang AIDS itu limfosit CD4-nya menurun dibanding normal ya. Jadi orang yang udah HIV kemudian AIDS gitu, yang imunnya udah menurun, biasanya dicek di dia itu nanti limfosit CD4. Nanti limfosit banyak jenisnya deh, CD4, CD berapa. CD4-nya di bawah orang normal, berarti imunnya sudah kompromis ya. Jadi dia gampang kena TBC dan sebagainya ya. Jadi kalau ada umur muda TBC berarti curiga. Nggak bener, kita begitu. Ada umur muda TBC kan penyakit orang nggak mampu kan, yang tinggal di rumah nggak ada cahaya gitu loh. Kalau ada orang muda TBC, ya, curiga dah kita. Wah. Oke, AIDS ya. Kemudian monosit ini ya, monosit itu nanti bisa berubah wujud jadi makrofag ya. Ini ada ya, diferensiat makrofag. Jadi sesuai bentuk inisialnya kan kayak orang mau makan kan. Jadi dia seperti pepeng bisa memakan kuman. Kayak pagosit itu makan kuman. Jadi kalau kalian ada yang suka rokok, ada suka rokok? Ada. Berarti calon spesialis sudah. Sama Ujin itu kan orang stres tuh, jadi ngerokok habis operasi stres deh, stres. Nah kalau orang suka ngerokok, di parunya dibelah gitu bisa diizinkan, kemudian dengan mikroskop nanti makrofag ini banyak populasi makrofag yang warnanya sesuai rokok. Jadi parunya abu-abu gitu, paru normal kan merah tuh, karena makrofagnya makan debu-debu itu. Apalagi kalau kalian punya saudara kerja di tambang batu bara, sama, nanti parunya hitam karena makrofagnya makan itu karbon. Atau yang rumahnya dari asbes, ada rumah dari asbes maksudnya, itu hati-hati. Nanti ada debu-debu mikro asbes, nanti dimakan nih sama makrofag itu jadi tumor. Asbestosis namanya ya, penyakit. Mudah-mudahan jangan pakai asbes ya di rumahnya ya, karena nanti begini ya, dimakan sama makrofag. Oke lanjut ya, paham ya? Nah sekarang yang punya granul spesifik, granul spesifik. Langsung mau ini hafal semua granul spesifiknya? Kali bilang granul spesifik. Nah isinya apa nih isinya nih? Enzim ini mau diapa? Disosim ya tekanannya, disosim. Kemudian apa lagi? Ini histamin. Gimana mau dihafal semua? Apa mau lihat pentingnya aja? Pentingnya aja. Maksudnya penting histo ya. Lihat inisialnya bisa dihafal. Jadi kalau 3 sampai 4 atau 5 lah, 5 lobus itu neutrofil. Kalau yang 2 lobus ini seperti heput, tau kan heput? Nah itu eosinofil. Kalau bentuknya nggak jelas, di dalam bentuk kayak EOS gitu. Nah itu basophil. Nah di sini gambarnya ya. Nah ini kan 1, 2, 3 lobus ya. Berarti ini. Nah ini seperti heput. Eosinofil. Ini yang nggak jelas huruf S. Ini kan huruf nggak jelas ya kayak S lah, anggap S. Kalau yang bulat ini granulnya tuh, granul spesifiknya. Sesuai namanya, basofil suka basofil itu pilih ya, dia suka. Nah, berarti suka basani, warna basani. Yang biru gelap. Oke? Kalau ada nanya, apa sih yang biru gelap-gelap ini isinya? Seperti tadi. Histamin dan sebagainya. Oke? Nah kalau saya sih yang mau fokus fungsi ini ya deh, terutama eosinofil. Eosinofil ya. Gini saya cerita nih, saya punya ada kelas untuk kulit ya, spesialis kulit. Karena saya beli atau kan beli kakak. Beli sekarang banyak kasus ini beli apa? Pasien itu datang ke rumah sakit kan BPJS rujukan kan. Rujuk ke rumah sakit itu gatal-gatal nggak jelas deh, udah dites alergi kan, tau alergi tes apa alergi telur gitu misalnya gitu, nggak ada. Nggak tahu dikasih apa sama dia? Nggak tahu. Sebenarnya kalau dicek ya, pasien-pasien itu eosinofilnya meningkat. Eosinofil meningkat. Fungsi eosinofil apa?
Ini bacaannya apa? Memakan parasit kan? Parasit bisa cacing. Makanya yang sama dia dikasih obat cacing. Ya benar, kasih obat cacing. Nanti gatal hilang. Makanya saya bilang kalau ada gatal nggak jelas. Setelah tes alergi ya, setelah tes apa? Alergi telur gitu. Kalau gatal jelas, kalau alergi telur kan begini. Sekarang saya makan telur, habis itu gatal kan? Benar nggak? Ini nggak ada. Pasiennya ditanya ada gatal setelah makan telur nggak? Makan ayam nggak? Gatal-gatalnya nggak jelas itu. Jadi pasiennya sudah berusaha minum obat gatal kan yang di pasaran apa CTM kan antihistamina. Sekarang gatal minum CTM bilang, besok lagi gatal lagi minum gitu. Nggak selesai. Kira kan ke rumah sakit kan konsul. Walaupun teman saya itu nggak cek lab ininya ya. Dia sudah bisa ini dari nanya-nanya itu. Benar, mau sembuh. Prakteknya laris. Ya, jadi kalau ada keluarga yang apa gatal nggak jelas, bukan alergi maksud saya ya, coba aja kasih buat cacing ya, bisa Pombatrin, bisa Vermoc ya. Oke, tadi ada video kan, saya kasih video ya. Saya kasih tahu makanan kita tuh nggak bersih ya. Videonya sudah ada ya, tadi kasih. Sudah ya. Mari kita lihat video ya. Ini gimana cara saya? Check the feet under the microscope. Ya, gimana? Check your feet under the microscope. Ayamnya bersih kan katanya. Yang suka makan ceker hati-hati ya. Walaupun sudah dimasak, sekalian kayak sendiri dan dimasak, dia lihat di mikroskop, mau kasih ke saya lihatin di mikroskop. Gimana? Oh coba, nanti WA saya. Gitu. Nah, ini dari rebus gitu. Nanti saya lihatin di mikroskop kayak tadi. Oh, jadi jadian ya. Kenapa? Segera gimana sudah? Ini kan kalau masih belum direbus kan? Bayang kita kalau udah direbus dimasak gimana? Gak ada yang tahu kan? Mau coba? Boleh, nanti kita janjian ya. Tapi jangan dikumpulin dulu, jangan dikasih kecap gitu ya. Jadi apa? Banyak parasit di dunia kita kecil-kecil yang kelihatan gitu ya. Bahkan di HP juga ada kan? Kita kan jatuh di TikTok tuh, di speakernya HP itu kan di ada debu-debu naik-naik, dilihat dengan mikroskop itu banyak kayak kudu gitu. Ya, di HP bahkan HP ada speakernya di atas itu, nah itu coba cek. Mau kita cek bareng-bareng boleh kita janjian dok. Kita mau cek yang di HP ini. Oke, boleh. Berarti kalian punya ini darah peneliti ya. Oke, ini kita cekernya sudah ya. Gini kan ini logika kita ya. Kan kumannya di sini kan diam kan, di kaki kan logikanya karena di jalan kan ayamnya nggak pakai sepatu kan. Pertanyaan gini, kalian pernah lihat nggak mesin penghilang bulu ayam nggak? Nah, nggak pernah. Ada mesin biar cabut bulu ayam ya. Nanti lihatnya di YouTube. Nah, itu kan ayam berbanyak. Habis itu dicuci kan ayam. Kalau kelas besar kan cuci bareng-bareng kan satu ayam sama kaki kan. Kira-kira cacing di sini ikut larut ke ayam bagian ayam yang lain nggak? Karena dicuci. Karena kan satu baskom gede gitu. Berbanyak ayam dicuci. Buat kalian pergi ke bagian yang lain? Ya kan logikanya? Ya kan?
Oke, jadi minumlah obat cacing terakhir ya. Ada yang obat cacing belum? Yakin? Kalau saya tiap 1 bulan. Walaupun pabriknya bilang 6 bulan ya. Karena saya setelah melihat video ini pada makanan kita nggak bersin ya. Saya biarkan 2 bulan ini. Apalagi teman saya yang dokter kulit pernah ngomong, dia sebelum paru sudah kebijukan, banyak menerima keluar pasien yang dekat tak jelas, bukan alergi gitu loh maksudnya. Sudah jadi langsung habis di pabrik. Oke, nah ini ya kembali ke laptop. Jadi kalau ada penyakit, ini sel meningkat atau turun gitu dia. Ini kan normalnya segini nih, normalnya segini kan. Nah ini saya tes ini. Jadi normalnya eosinophil itu 150 sel per milimeter kubik. Pertanyaannya milimeter kubik itu berapa cc? Kalian tahu nggak? Boleh cek GPT ya, tanya 20 detik. Kalau S2 gini deh, kamu tuh boleh open book, tapi waktunya semenit. Coba tanya, milimeter kubik ini berapa cc? Yakin? 1 milimeter kubik atau 1 cc gitu. Bro? Boleh tanya ChatGPT. 0,001 cc kan? Berarti 1 mililiter kubik sama dengan 1 mikroliter, benar nggak? Mikroliter, QL. Benar nggak? Gimana? Benar? Belum ada yang bisa jawab? Benar atau salah? Berarti 1 mm kubik sama dengan 1 mikroliter. Benar? Iya. Ya, jadi bayangkan dalam 1 mikroliter ada sel sebanyak segini. 150 sel, itu sinopil saja, belum yang lain. Ya? Oke? Nah, jadi kalau yang nanya, dok, apa hubungan cacingan gatal kan gitu? Nah, coba lihat. Cacingan kan tubuh ada sensor apa, ada parasit. Berarti dia harus produksi eosinophil kan? Di darah. Eosinophil nanti isi granul spesifiknya apa? Histamin ya, yang berhubungan dengan gatal-gatal kan? Oke? Ada yang pertanyaan? Gak ada? Lanjut ya. Nah ini gambarnya sudah kan? 3 lobus, ketun, eosinophil, sama S nggak jelas ya. Oke, terakhir platelet. Platelet ini pecahan deh ya, pecahan. Berarti dia lebih kecil dari 7,5 mikro ya. Sini kan 7,5 mikro kan. Nah, berarti ini lebih kecil dari 7,5 mikro. Pertanyaannya gini deh, platelet ini ada inti sel nggak? Yang bisa pilih ada apa tidak? Yang ada angkat tangan. Ada? Nggak apa-apa, kan belum ujian ya. Jawabannya nggak ada deh. Dia pecahan sel ya. Jadi dia pecahan dari sel besar namanya megakariosit di sumsum tulang. Pertanyaannya sumsum tulang mana? Kan tulang banyak nih, ada tulang panjang, ada tulang pipih. Kalau kita sudah dewasa, yang masih darah itu tulang pipih. Bisa tulang panggul coba pegang, pipih nggak? Tulang panggul kalian, pipih kan ada bagian pipihnya. Nah di sana bisa menghasilkan, nah ini darah-darah yang tadi ini. Makanya kalau kalian leukemia dicek di spesialis apa nanti di prodia, kan memastikan bukan nggak leukemianya sudah dari sumsum tulang. Nah tulang di sini di bawah gitu. Karena kan nggak ada sumsum tulang, kan ada sumsum tulang kan. Nah sumsum tulangnya dilihat dengan mikroskop ada nggak keganasan gitu. Ya. Oke sudah ya. Ini trombosit, jadi dia pecahan ini ya, fragmen. Jadi tidak punya inti sel. Berarti dari 7 sel tadi yang tidak punya inti sel, eritrosit, mencet, dan trombosit. Karena trombosit pecahan. Oke, asalnya trombosit namanya megakariosit. Oke, pembukuan darah kalian sudah tahu ya. Nah ini ya, nggak usah ini saya nggak nanya. Nanti di blog hematologi udah ditanya.
bagaimana proses pembekuan darah gitu. Nah ini begini dia. Nah, ya. Jadi platelet ini nanti mengundang fibrin ini ya, fibrin ini kayak serat gitu. Nah, serat pembekuan nanti makanya eritrosit juga ikut keperangkap ya. Makanya kan clotting itu apa clotting? Darah yang membeku kan namanya juga darah membeku, mungkin kan warnanya merah gelap kan. Ya, karena begini keperangkap ya. Oke, nah ini saya akan nanya itu urusan nanti blok hemato. Mungkin ini sekedar nice to know aja ya. Coba lihat. Kan ada pendarahan. Misalnya kalian kena pisau gitu, pembuluh darahnya kena. Nah, pembuluh darah yang kena pisau itu nanti ini permukaannya kasar. Oke, karena permukaannya kasar, dia otomatis kerja. Jadi kerjanya apa tuh ya? Kalau ketemu permukaan kasar, dia harus menggumpalkan diri. Paham? Nah, makanya masih ingat siapa yang ngajar ini pembuluh darah siapa? Saya ajar. Belum. Pembuluh darah lapisan paling dalam kan endotelium. Nah ini kasih endotelium ini licin deh, licin. Pernah dengar stroke nggak? Stroke itu kan ada dua, ada yang karena pecah, ada yang karena menggumpal kan. Stroke menggumpal kenapa? Karena kalian banyak makan lemak kan? Banyak makan lemak apa akibatnya? Di sini jadi plak, jadi aterosklerosis, jadi kasar gitu. Makanya orang stroke di sini udah nggak licin. Jadi di otaknya, mendalam otaknya udah nggak licin sehingga dia gampang membeku karena dia sudah nggak licin gitu. Paham? Jadi eritrosit ini, platelet ini kerjanya ketemu permukaan kasar langsung ini membeku. Gitu. Sudah? Jaminan? Sudah. Oke, yang terakhir pertanyaannya di mana penghasil 7 sel tadi kan? Ada 7 di tusum tuh tulang telur niru ya. Oke, nama prosesnya itu hemopoiesis. Bisa apa? Hemopoiesis. Poiesis itu pembentukan. Berarti kalau hemo pembentukan 7 sel yang tadi. Nah sekarang susu tulang kita punya 2 yang dewasa ya, yang warnanya merah sama warnanya kuning. Kalau merah misalnya kan bisa tahu kan, karena sel darah merah yang dihasilkan di sana. Contohnya nih yang dari saya bilang tanggul ini. Oke, kemudian susu tulang kuning yang tulang paha. Susu tulangnya sudah diganti sel lemak. Jadi yang di pahanya tidak bisa menghasilkan sel-sel darah yang 7 tadi. Oke. Oke, ini gampang tinggal dihafal, ujiannya juga gampang ya. Pada soal begini, erythropoiesis adalah proses pembentukan sel darah A putih, B platelet, C merah. Yang bilang merah siapa? Angkat tangan. Ya benar, kamu nggak kasih namanya erythropoiesis. Gampang kan? Terus ada pertanyaannya, trombopoiesis adalah pembentukan sel darah kecil yang mana kan gitu? A sel darah merah, B trombosit, C limfosit. Trombosit. Gampang ya? Tinggal dilihat tulisannya sudah ketahuan produksinya sel apa. Oke. Ini nggak tahu sel apa yang dihasilkan? Mono. Yang inti selnya bentuknya seperti gini. Oke, gampang ya? Udah selesai kok. Punya saya dikit. Atau mau dipersulit? Oh, yang persulit dihafalkan ini. Ini kan kejadiannya di susu tulang kan, sampai sini. Sampai sini baru keluar darah kan, ke darah tadi. Gitu, eritrosit kan berarti dia sudah mencet dan keluar ke sirkulasi darah kan. Nah, tapi yang 1, 2, 3, 4, 5 ini masih berada di susu tulang. Mau diapa yang 5 biji ini? Enggak. Ya nggak usah ya. Buat itu juga punya hematologi, bukan ya saya. Jadi blok lain ini. Oke, nice to know aja. Jadi prinsip setiap tahun kita rumit ya menghasilkan sel darah. Ternyata darah di susun tulang pipi itu besar, ya ukurannya 14 mikron, tapi 2 kali dewasa ya. Dan dia yang ini ingat ya, mempunyai inti sel. Oke, berarti yang terakhir yang punya inti sel apa nih? Retikulosit. Oke. Tapi kalau retikulosit sampai di darah juga nggak normal deh. Artinya susun tulangmu ada keanehan, ya. Satu dan sebagainya.
Pokoknya harus ini yang terakhir gitu. Oke? Ada yang tahu berapa bulan bikin eritrosit? Ada yang tahu nggak? Di sini ada datanya. Nggak ada datanya ya? Oh, cuma ada limfosit. Berapa bulan yang tahu? Tiga bulan katanya. Makanya 3 bulan sekali kalau bisa kalian donor darah. Karena kan mengganti eritrosit yang lama. Ya, 3 bulan donor darah nanti karena darahmu diambil berapa? 300 cc ya, 300 cc diambil. Di tubuh kamu ada sensor kan, nanti bikin lagi yang baru. Ya. Ada yang sering donor darah? Nggak ada. Yang ikut TBM? Belum. TBM? Siapa TBM? Belum. Oh, belum dibagi? TBM kaya tuh belum? Oh, oke. Kapan dibagi? Mungkin bulan ini. Oke ya. Yang suka TBM, yang suka ini lah. Action. Oke, lanjut. Ini cuma ilustrasi aja yang saya bilang. Ini sampai ini disusun tulang, ini sudah dirasa keluar di. Sama juga kalau apa yang apa eosinofil bilang ini nggak usah hafal deh, setuju ya, next to know aja ya. Ternyata rumit terjadinya di sumsum tulang gitu ya, sehingga terjadinya ini ya. Ini juga nggak usah ya kan nama. Udah gitu aja deh, ada pertanyaan nggak? Ya, mau kuis? Bukan biasanya nggak usah dikumpul, maksudnya kita bahas. Boleh. Siapa tahu kalau ujian? Boleh. Ya, mau? Ntar saya buka HP dulu. Kan banyak file. Oke, sudah siap? Jadi kayak ini sebenarnya saya tidak belum membacakan option karena kalian pasti bisa jawab apa. 1, sudah? Sel yang berbentuk bikonal dan tidak mempunyai inti sentral major serta berfungsi mengangkut oksigen. Ya. Nomor 2, sel imun, inti selnya berbentuk dua lobus. Eosinofil. 3, sel imun, inti selnya berbentuk 3-5 lobus. Neutrofil ya, gampang-gampangnya dan pintar ya. 4, proses pembentukan eritrosit di dalam sumsum tulang disebut eritropoiesis. Ya. Option B-nya ada hemopoiesis gimana? Bikin bingung ya? Iya. Tapi yang tepat eritro juga kan? Karena hemo kan semua yang 7 itu kan? Benar? Nomor 5, proses pembentukan trombosit dalam sumsum tulang disebut trombopoiesis. Hemopoiesis. Nomor 6, hemopoiesis terbentuk di dalam sumsum tulang A kuning, B biru, C merah, D hitam. Hemopoiesis. Kuning. Hemopoiesis. Merah. Jadi yang ya sampai ada yang pilih yang biru ya, nggak ada yang biru. Lagi? Mau lagi nggak? Ya, tak ada. Punya saya nggak pernah nama kok, awas nggak bisa jawab.
sel imun yang mempunyai inti bulat besar. A. Monosit, B. Limfosit, C. Neutrofil, D. Eosinofil, E. Basofil. Limfosit. Limfosit. Lanjut. Sel leukosit yang mempunyai inti berbentuk seperti ginjal atau kacang. Pintar ya. Sel leukosit yang mempunyai inti berbentuk huruf S. Basofil. Gak usah ujian ya, kalau saya jadi kan gak usah ujian. Khususnya saya. Oh ya, sekarang nggak boleh ada soal semua benar ya. Tahu tuh? Jadi nggak boleh kita bikin soal yang pilihan B-nya semua benar atau semua di atas. Tahu kan? Oh iya, saya kasih tahu. Tapi soal ini nggak boleh. Harus saya bacakan aja, nice to know. Eritrosit mempunyai karakteristik sebagai berikut. Berapa? Eritrosit ya? A. Berbentuk bikonkav, benar? B. Tidak punya nukleus yang dewasa. C. Memiliki hemoglobin. D. Berfungsi untuk oksigen. D. Itu nggak boleh. Nggak boleh. Jadi kalau ada tinggal pakai seperti bonus. Lagi? Apa sudah jamnya mau istirahat? Lagi satu ya. Oke, sudah. Oke, ternyata saya baru ingat ya, ternyata per dosen itu karena saya ngeliat sejam kan, ngasih soal cuma 3 aja. Ini baru saya ingat, oh soal 2024, itu cuma 3 soal. Tapi si gambar 1, gimana mau mencoba? Nah ini kan bisa jawab ya. Satu soal eritrosit kayak tadi itu. Sel yang berbentuk bikonkav dan tidak punya inti sel subnatal serta membuat oksigen adalah proses pembentukan trombosit di dalam sundulan disebut trombopoiesis. Kali ini gambar yang ini pasti saya jawab. Nah ini sudah dari dulu ya. Tapi kalau kalian sudah ujian pasti kadang-kadang lupa kan? Ya, apa karena banyak hafalan. Ya, sudah ya. Berarti semoga dulu semua biasa ya. Terima kasih atas perhatian. Terima kasih dok.